Ini emas yang di atas tanah, daunnya emas daun. Nah itu. Jadi saya lihat ini peluang besar. Minyak itu bisa olah, bisa bikin jadi sabun, bisa bikin jadi bedak, bisa bikin jadi parfum. Itu semua mama dapat dari mana? Tahu dari mana? Campur barang ini, campur ini bisa jadi parfum atau ada pelatihan khusus kah atau bagaimana? Tidak. Mama dia otodidak belajar sendiri. Mama kita juga ya. Hai, halo, salam jumpa bersama dengan saya Yuda dalam podcastnya RRI Sorong Torang Bicara. Di podcast saya kali ini, penonton, saya betul-betul mendapatkan dua mutiara yang ketika kegiatan RRI Fest 2025 kami adakan, dan kedua mama ini saya temukan sebagai peserta yang meramaikan UMKM. Nah, hari ini saya ingin sekali memperkenalkan kedua mama ini kepada semua penonton podcast RRI Sorong. Apa sih yang membuat sehingga Mama dua ini menjadi tamu spesial saya dalam podcast saya kali ini. Saya tidak mau berlama-lama lagi. Segera saya akan perkenalkan kedua mama saya ini dari Kabupaten Tamrau, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Selamat datang di studio podcastnya RRI Sorong buat mama-mama dong. Ya, selamat siang. Apa kabar buat mama bertiga? Puji Tuhan, luar biasa ya. Iya ya. Luar biasa. Ya, tadi memang saya sempat katakan di pembuka tadi perjumpaan kita bahwa saya menemukan dua mama, saya bilang mutiara di acara RRI Fest kita kemarin. Oke, penonton, nilam ternyata ini bisa menjadi salah satu produk yang bisa menghidupkan ekonomi keluarga. Nah, proses nilam ini yang tengah digeluti oleh mama berdua, dan kita akan tahu seperti apa cerita mama berdua ini sampai mereka bisa tetap setia di jalurnya nilam sampai saat ini. Oke, ada Mama Yuliana. Mama selamat siang. Juga ada Mama Rita selamat siang. Juga ada Ibu Christine ini ya. Oke, yang selalu mendampingi kedua mama ini terus tentunya. Oke, ini terserah Mama yang mana duluan mau cerita buat saya, buat penonton semua ini, sebab pasti saya tahu penonton juga sudah tidak sabar. Nilam itu apakah sebenarnya? Nilam itu daunnya bentuk daun mayana. Tanaman ini ya, daun Daun seperti bentuk mayana. Tapi mayana Pohonnya lain. seperti daun mayana ya. Iya. Ya, pohon juga sama, tapi pohon mayana itu pohon rombo. Tapi nilam pohon kelas, batang kelas. Oh, tinggi kan mama pohon itu? Seperti pohon mayana itu sudah. Setinggi segitu saja ya. Tapi kalau yang macam melayap itu mungkin dari sini ke sana. Oke. Satu rumpun bisa tutup ruangan. Oke. Oke, langsung mama mulai menanam nilam-nilam ini, pohon nilam ini atau daun. Dari awal itu kita masyarakat Abun ini duduk pikir-pikir. Saya duduk pikir-pikir bagaimana untuk kita masyarakat Abun ini, untuk apa bisa kita olah, bisa kita lagi seimban macam teman-teman lain. Ya. Sekarang mas yang dari Jawa dia bawa cari batu mas tadi. Oke. Baru sambil dia pun domol, minta domol dari dia. Saya tinggal sampai 1 tahun baru saya telepon dia. 1 tahun saya telepon dia, saya tanya semua balan di dunia ini, pohon-pohon kah, tumbuhan kah, semua saya tanya semua. Dia bilang itu tidak ada pasaran di sini. Kalau nilam ada pasaran 4. Saya bilang begitu, kirim 1 pangkal saja, 1 pangkal saja. Dia bilang tidak bisa. Kok kiriman dulu. Oke. Kami minta adik perempuan 2.500 sakit. Saya bilang pokoknya saya kiriman, tapi lewat 2 hari saja sudah ada di sini. Kiriman pagi sudah ada. 2 hari saja dibagi. Ya. Awal mulanya itu mama mulai menekuni nilam ini ya. Ya. Oke. Dia bawa datang, membawa tanam di 2. Di distrik Sosapor ya. Distrik Sosapor. Awalnya di distrik Sosapor. Oke. Tanam begini, tanam di tempat yang dan saya ikat sapi, so
taruh galam, semua tumbuh. Tidak tumbuh. Oke. Cocok. Adik perempuan ini dengan suami saya ambil bawa tanam di kebun, di gunung, di kilo 3 sana. Tanam terus di belakang mati semua. Tom pikir-pikir bagi adik laki-laki ini dia kumpul masyarakat untuk kumpulan untuk kirim lagi. Oke. Begini dia punya istri bilang, ikan tuh ke Rita ke kebun dulu, dipotong pisang dulu. Tapi dia punya istri itu perhatikan, saku suami ini pagi sore hilang di kebun, jadi perhatikan dari situ. Jadi hendak ke kebun, potong pisang semua, sudah isi semua, istri bantu turun dia di bawah situ. Turunnya begitu sana macam ruangan ini semua. Jadi subur sudah. Jadi cara pikir apa-apa. Dengan puji Tuhan ini sudah. Dia kembali sampai di rumah baru dia kumpul anggota masyarakat. Dia bilang tidak ada kumpulan untuk bikin kebun. Hari Senin itu 2 hari. Pembabat kebun itu 2,50 hektar. Iya. Tanam. Tanam nilam itu kebun 2,50 hektar itu semua tumbuh habis. Wah. Sekarang saya pikir-pikir alat lagi. Saya pikir-pikir alat ini, kita mau dapat alat di mana untuk masak belahan ini? Untuk olah ya. Untuk olah ya. Ya, untuk sensori untuk olah lagi. Masyarakat saran kamu tenang saja kerja kebun. Satu solon sini. Dari sini sampai di Syuklau, Tanjung Kasuali sana, cek alat. Dari sini sampai di SP, Aimas, semua. Pokoknya masuk di mana-mana saja. Tanya alat, ada alat di sini semua alat yang untuk pakai minyak masak minyak lawan saja. Tapi ini tidak cocok. Pulang sampai ditambah, kita telepon di sana lagi. Tapi pokoknya alat yang bekas kah, kirim kemari dulu, baru tahun lihat selanjutnya. Kadang kirim alat bekas itu. Dari mana itu Mama? Dari Jawa? Ya. Oke. Kirim alat yang bekas itu kemari. Bekas itu kemari, tiba, besok dong ke kebun. Langsung. Bikin acara itu dan ini, pakai bupati, pokoknya aku lama polisi semua saya undang naik bikin tas ke atas. Oke. Masak nilam dan dapat 50 liter. Waktu itu dan jual 300 saja. Per liter? Iya, per liter. Di bawah harga. Oh, waktu itu masih awal ya. Pertama kali baru dari awal. Mama itu tahun berapa itu? Pertama kali tahun berapa? Tahun berapa? Waktu pertama datang itu 2016. 2016. Cukup lama ya? Iya. Oke. Saya bilang, Wan ini pendapat 58 juta. Hasil pertama itu ya? Ya. Hasil pertama. Sekarang saya kasih tahu masyarakat, saya bilang, sekarang bagi Tuhan punya, manusia punya. Iya. Itu bagi masyarakat dan lain. Saya bilang, Wan, pertama itu yang pikir-pikir, langsung kasih Tuhan keajaran. Iya. Sudah. Dari situ, sampai dari distrik dan semua masyarakat semua tahu sudah datang. 5 distrik yang datang ambil bertanam. Ya. 5 distrik. Kampung-kampung itu. Dari kampung Sujak, Distrik Sujak Cubun, ya. Dari Kampung Subun. Kampung Sarwom, Kampung Babak, Kampung Bamus Baiman, Kampung Baun, Kampung Jambun. Ya. Kampung Bujoker, ini Kampung Bao. Yang itu yang datang ambil di luar tanam. Jadi kampung-kampung ini sekarang sudah mulai menanam nilam ya di kampung mereka. Sampai ke Kebar juga ya. Sampai itu belum. Oh, ini masih sekitar distrik seputaran Sosapor saja ya. Oke. Nopi itu belum. Sekarang sampai 2020 baru Sinopi Kebar tanam. Baru ya. Dan saya langsung pikir ini bagaimana ini, saya masuk di kantor-kantor di kota Solo, semua ini yang saya baru masuk.
Tapi kota sana, wali kota sampai mana-mana saja bupati semua sama masuk. Dan tidak perlu sampai beli dong peluangan. Mama masuk waktu itu mau bikin apa? Sudah menawarkan hasil kan ini? Ya, minyak ini. Bantu saya ini untuk ini. Saya khawatir. Karena don tidak jawab saya. Tapi papa saya semua di kantor-kantor semua. Nah, kembali. Ini David Sedik ketua GPR. Bilang, kakak, kau bantu saya dulu. Bagaimana? Saya susah sekali ini. Siap. Dia kirim 300 juta dari provinsi. Kemarin saya tanda tangan cap selesai. Saya kasih hati Demianus dengan Jeremia saya ikut turun ambil alat. Alat itu kemarin yang saya bagi sejak Subun, Babat, Tarwom, Amus Baiman, Baun, Jembun, ini Joker Bao, dan itu ya dapat. Terus yang di belakang itu masyarakat ini kumpulan saya sudah kumpulan. Oke. Nah, kasih. Waktu itu sampai naik 400. 400 naik. Harga ya, harga nilam. Harga per liternya. Ya, karena bos bilang harus masyarakat masak minyak itu untuk pemberi semua rasakan toh. Bisa harga naik. Karena macam bawa 100-200 liter atau 1 ton saja pemberi satu saja. Gitu harus banyak. Banyak dengan permintaannya banyak ya. Harus banyak gitu. Jadi 400 naik 500, 500 naik 700. Sekarang 700.000 per liter. 700 sekarang doang ada bikin kacau sedikit turun 500. Oh begitu. Ya, itu tidak menjadi masalah. Yang penting 700 tetap 700. Yang penting masyarakat bawa minyak banyak aja. Oke. Ya, tetap itu 700. Jadi ini pemerintah yang membuka jalan nih kayaknya untuk nilam di Tamrau ini ya. Ya. Pertemuan tidak sengaja dengan Mas dari Jawa cari batu akik. Akhirnya membuka jalan ya dengan nilam ini. Kalau Mama Yuliana nih, tapi tunggu dulu. Saya kepingin tahu ini Mama berdua punya baju ini bagus sekali, antik sekali. Bisa cerita sedikit dulu, kan baju ini? Baju ini kulit kayu tapi kulit kayu ada 5 jenis. Ini ada yang merah. Ini dan cari sulit dapat. Iya. Yang tertentu yang dapat. Ini sulit. Ini kayu lampin. Waktu Tuhan Yesus lahir, bagus yang kayu ini. Kulit kayu ya? Menurut kepercayaan kita di Tamrau ya, terutama suku Abun ya. Nah ini dengan kain ini, mereka percaya seperti kayu itu. Kayu semua tidak tahu sama bapak yang meninggal itu. Dipotong bawa ke Madai baru, anak-anak semua tahu betul. Tom bikin baru don semua dapat. Don semua tidak tahu. Tapi ini juga memang baju. Ini budaya, adat. Adat ya, pakaian. Iya. Abun Dulu, seperti ini ya. Dulu orang tua, dulu kita sebelum kenal pakaian, ini yang dipakai. Jadi mereka tidak pakai cawat, itu cawat kan terbuat dari kain. Jadi mereka ini sudah yang untuk laki-laki dibuat bentuk cawat pakai. Terus kalau perempuan ya seperti ini. Ini manik-maniknya juga memang. Manik-manik ini karena diperi. Manik-manik ini kan memang bahan. Dan memang harus pakai. Bulu-bulu ini bagus sekali ya, bulu cendrawasih. Buat sendiri. Buat sendiri semuanya ya. Iya. Oke. Dari nilam akhirnya mulai perlahan-lahan menjadi terkenal dan mulai terbuka jalan untuk masyarakat di Tamrau memulai UMKM dengan Mama Rita punya jalan ini tentunya ya. Akhirnya dari semua yang minyak jadi, dari minyak itu Mama mau bikin apa? Minyak itu bisa olah, bisa bikin jadi sabun, bisa bikin jadi bedak, bisa bikin jadi parfum, bisa bikin jadi balsam, bisa bikin jadi minyak wangi, bisa bikin jadi minyak angin. Wax and Heller juga ya, bisa. Iya, balsam itu ya. Balsam itu untuk badan gatar-gatar, kudis-kudis. Iya. Nah, itu semua Mama dapat dari mana? Tahu dari mana? Campur barang ini, campur ini bisa jadi parfum, atau ada ikut pelatihan khusus kah atau bagaimana? Tidak. Tidak.
Sedangkan pertanian saja saya sendiri yang ngajar pertanian. Mama dia otodidak belajar sendiri nih, Mama kita juga ya. Karena ilmu tahu sendiri. Wow. Dan semua ya pandang karena dan balik tanya gimana dari pertanian itu dan salah tidolan dan sabun dan bapak mesti di Bintu ini Kabupaten Tambrak 21 sabun. Wow. Memang ya. Tapi semua bahan dasarnya jadi minyak dulu tuh. Minyak nilam itu ya. Nilam dulu buat serai jadi sabun. Pinang muda jadi sabun. Ini pepaya jadi sabun. Apa ini? Madu jadi sabun, buah merah jadi sabun. Wow. Mama kreatif sekali ya. Iya. Atau memang Mama orangnya memang seperti itu, tidak bisa diam melihat semua bahan baku, mau pingin coba jadi ini jadi ini. Mama orangnya begitu. Kreatif ya. Karena semua itu dipikir dulu, saat perhatikan orang itu saya pikir. Teman saya jalan ke mana-mana, perhatikan, pulang sampai di rumah terus lagi tes dulu. Ya, Ibu Christine sebagai instansi teknis yang memang akhirnya juga bersentuhan dengan mama-mama dengan UMKM mereka ya, perdagangan ini ya. Iya. Ya, apa yang sudah Ibu Christine dan teman-teman di instansi lakukan untuk buat mama-mama ini semakin dikenal hasil-hasil mereka. Iya, baik, terima kasih. Saya mungkin baru dilantik, ini jalan 1 bulan. Nah, tapi sebelumnya saya ada di distrik Sosapor. Saya kebetulan mereka ini adalah penduduk saya di distrik Sosapor. Jadi Bu Christine cukup tahu banyak perjalanan mereka nih ya? Iya, jadi saya juga ya sendiri. Saya ada di distrik juga, bagaimana caranya untuk saya harus merangkul mama-mama ini dengan hasil, karena saya lihat beliau ini dengan dia bisa buat sabun, dia bisa buat parfum, semua dari bahan-bahan yang tadi, itu pun semua bahan dia dapat dari sana. Contoh kalau dia buat nilam itu pakai minyak kelapa juga. Kita di Sosapor itu banyak kelapa. Jadi itu yang dia campur. Cuman kalau saya di distrik ini bagaimana peran kita pemerintah daerah ya. Saya di distrik, saya harus buat apa untuk mereka. Saya sendiri juga ya terbatas dengan tentunya anggaran ya. Jadi saya pikir ini kalau bagaimana untuk mengembangkan, membawa mama mereka ini. Kalau hari ini kita pemerintah, mama tanam ini, mama dilatih buat ini, buat ini, buat ini, buat itu. Terus yang pasar siapa? Yang beli siapa? Itu. Tetapi ya puji Tuhan, saya dilantik ke Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian. Saya secara pribadi ya, itu pun yang saya sudah dengan staf di kantor, saya bilang kita di Dinas Koperasi nanti yang kita kembangkan ini kita akan fokus satu, yaitu nilam. Kita kembangkan nilam. Karena memang yang tadi saya lihat ini mereka sudah berkembang sampai ke beberapa distrik yang ada. Dan dengan hasil yang cukup menjanjikan. Yang tadi dari 400.000, sekarang dia sampai ke 700.000. Oleh sebab itu, kalau saya berpikir beberapa saat lalu, masyarakat ada mengolah tambang ya, emas ya. Di sana memang kalau Tambrau itu kalau bilang emas ya, tidak ada orang yang tidak tahu. Tahu bahwa itu emas terbesar ada di Tambrau. Tetapi saya berpikir, Tambrau ini daerah konservasi. Kalau masyarakat mengolah tambang, otomatis merusak semua lingkungan yang ada. Saya lihat mama ini potensi besar ada di nilam yang tadi. Tadi mama sempat yang awal kita cerita, bahwa emas yang di bawah tanah, tapi kalau nilam ini emas yang di atas tanah. Daun ya, emas daun. Itu. Jadi saya lihat ini peluang besar. Oleh sebab itu saya dari dinas, saya mungkin fokus nanti ke mama mereka untuk ya bagaimana kalau tapi saya berharap juga untuk semua dinas ya kita berkolaborasi bersinergi. Artinya di situ ada pertanian, ada perkebunan, yang lain-lain juga. Kalau kami ketika ini sudah ada hasil, tugas kami pasarkan seperti apa. Contoh kemarin terima kasih karena kami diundang dari acara RRFS ya, kami diundang, terima kasih. Ini kami bisa bawa mama-mama ini, ya akhirnya semua orang bisa tahu. Ternyata ya. Dan memang saya lihat potensi besar.
Karena untuk kita di Tamro itu kalau nilam itu dia bagus, dia kualitas bagus. Nah, itu seperti itu. Mungkin kami fokusnya ke sana. Kemarin berapa waktu lalu saya sudah cerita dengan Bapak Wakil Bupati juga, beliau sangat mendukung sekali. Dan mungkin kita rencana nanti tanggal 10 nanti ada penanaman di Kebar, di distrik Kebar. Nah, itu. Memang nilam dengan apa cuaca di Tamro cocok sekali. Dia cocok. Nilam cocok. Memang nilam dia kalau terlalu panas juga dia mati ya, Mama ya. Dia tidak terlalu panas, tapi harus tanam terus tutup dengan daun. Itu. Kita cuaca di Tamro kan dia tidak terlalu panas karena masih panas. Hutan masih panas 2-3 hari tapi tanam terus tutup saja. Mama tapi sempat Mama bercerita bahwa ketika Mama mulai giat menanam nilam, ada sebagian orang yang bertanya atau mulai ada itu Mama dia tanam narkoba kayak ini kan. Mama sempat ketemu kayak begitu. Pertama kali bawa datang tuh dombelan ini pohon ganja kayaknya. Bawa ganja dan narkoba yang saya beli itu. Saya bilang begini, kalau ganja dan narkoba dapat tangkap di Surabaya, di Makassar, sampai di sini. Bila ganja dan narkoba itu gampang. Aku tawar dan dolar. Saya bilang, kalau ganja dan narkoba kamu tenang saja, saya sendiri tanam. Masa polisi, tentara saya ikut periat baru. Itu lagi ya. Cara tanam itu bagaimana, tapi tunggu sampai hasil itu. Don tanam, dan don 80 orang saya tanam. Sampai genting pitas di atas baru saya mau buka mata. Itu lagi. Artinya perjalanan ternyata tidak mudah ya. Sampai Mama tuh bisa dalam posisi sekarang ya. Tapi tantangan-tantangan itu tidak membuat Mama Juliana dan Mama Rita menjadi mundur. Tidak, justru itu menjadi tantangan untuk maju ya. Kita kasih tahu masyarakat orang kita harus kerja supaya seimbang dengan teman-teman lain. Iya, sejajar ya. Teman-teman lain bikin toko, bikin hotel, semua tinggi-tinggi, baru kita ini. Memang, Mama andalan deh. Harus kita lagi seimbang begitu. Iya. Jadi, tak pikir sampai usaha ini terjadi. Iya. Setelah itu, Mama mendapatkan mesin atau apa? Yang paling bagus mesin kayak apa sih, Mama? Ya. Dari luar negeri kah? Dari dalam negeri? alat itu penyuling kayak itu, penyuling minyak. Hanya alat penyuling itu dari Singapura. Ya. Oke. Kenapa itu kuat kah atau bagaimana? Alat itu kuat, tapi satu itu 20 orang angkat. Berat. Ya. Itu biar tinggal sampai anak cucu cece masak. Tetap ya. Dia kuat. Dosa. Saya bilang macam pemerintah yang bantu kasuhan kemarin. Saking alat di sana. Kalau beli alat di sini saya tidak mau karena alat di Sorong sini don tipu sampai dong masyarakat dong kumpulan kemarin bawa beli bawa masyarakatnya karena keruan mereka sih dong buan giring tinggal begitu. Jadi tidak cocok. Jadi paling bagus kasih uang di Mama, berarti Mama yang pergi lihat ya, karena Mama tahu betul. 1 minggu saja alat setiba. Oke. Jadi Mama, selain Mama sekarang sudah bisa menghadirkan produk-produk itu, selain acara RRI Fest kemarin Mama ada, Mama sudah pernah ikut acara apa lagi yang bisa pamerkan Mama punya kemampuan dan teman-teman? Ya, di mana saya yang undang tetap jalan. Keluar daerah pernah? Saya sampai di Singapura, sampai di Balikpapan, sampai di. Memang. Ya dekat Jakarta lah. Tapi sabun-sabun sampai di Jakarta. Ya. Mama sudah punya pelanggan di sana kan? Jadi begitu sabun jadi lempar, sabun jadi. Ya, jadi saya kirim ke Singapura saja nanti ke sana. Bu Christine, ini mesti dipikirkan juga. Produk Mama sudah lakukan semua di sini, sudah jadi, kirim keluar atas nama orang lain. Iya. Bagaimana? Iya, karena macam don di sini karena saya jalan don terpercaya saya toh. Dia kirim di mana saya jalan yang terima. Bagaimana Mama Christine mungkin dari pemerintah mungkin supaya orang tahu ini made in Tamro. Wah, ya. Dan sampai gitu di luar minta beli di Singapura begini ternyata nih Mama Rita punya karya nih, punya hasil nih. Tapi kita lihat nama lain, nama lain. Iya. Nah ini yang bagaimana? Iya. Baik, ini karena selalu Mama, saya bilang Mama, bisa tidak kita pemerintah yang beli Mama punya
sabun minyak ya. Kalau itu jual ke kita, kita yang ekspor keluar. Karena memang dia tidak jual di sini ya, dia jual keluar. Karena orang luar memang lebih tahu manfaatnya nilam ini. Iya. Jadi saya bilang, tapi saya bilang ya tidak apa-apa, kita pemerintah, mungkin nanti kita akan berusaha untuk bagaimana sediakan tempat apa yang baik untuk mama mereka, kemudian kita pembinaan ke mereka supaya yang tadi ya, contoh sabun itu ya bukan berarti dia keluar dengan nama label orang lain, gitu. Kalau bisa kita langsung dari Tamrau saja, kita urus BPOM-nya seperti apa, jadi dia keluar langsung dengan nama Tamrau ada di dalam situ, mungkin dari Mama Rita punya nama atau apa gitu dengan Tamrau. Jadi dia mau keluar kemana tetap ada Tamraunya. Itu yang kita berusaha seperti itu. Tapi Mama Rita dan Mama Yuli juga bermimpi seperti itu kan? Supaya orang begitu lihat sabun atau bilang Tamrau, orang ingat Mama Rita dengan nilam. Mama juga bermimpi seperti itu kah? Tapi sabun ini ke Jakarta, non tahu ini Tamrau. Ini Mama Rita punya. Di Singapura non tahu ini Mama Rita punya. Di Blitar Mama Rita punya. Mama Rita, oke, sudah sampai di Singapura. Sudah. Bagaimana Mama Rita berkomunikasi dengan orang di Singapura? Saya sudah sampai di Singapura, saya masuk di pembelian, beli minyak ini. Di kantor, saya ketemu bos sendiri. Pakai bahasa apa itu? Dia pakai bahasa Indonesia begini, kau bicara ke pakai bahasa Inggris? Dia pakai bahasa Indonesia. Kalau saya bicara bahasa Indonesia, dia bicara bahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Inggris, waktu Mama pergi sana, siapa damping Mama? Ya, saya punya bos yang biasa saya kirim minyak lewat. Oh, gitu ya? Dia biasa datang di rumah, tinggal di rumah. Dia kalau datang, dia panggil bos. Dia panggil anak bos, dan dia bilang, dia panggil bos itu saja. Oke, Mama Yuli kan juga sama-sama dengan Mama Rita dorang semua. Apa yang Mama Yuli mau bilang? Manfaat apa? Artinya akhirnya sudah bisa dapat uang dari hasil nilam ini. Ya, karena kita ini kalau saat pengembaraan begitu, kan juga senang gembira untuk karena ada hasil toh. Ada bertemu tadi kakak perempuan cerita itu. Jadi itu juga semangat, harus pemerintah juga harus bantu kita. Kalau kita semangat untuk bisa orang itu bisa berhasil. Waktu belum ada hasil, belum ada dapat pegang uang dari hasil tanam nilam dan olah minyak segala macam, Mama Yuli sempat putus asa kah? Atau tetap? Memang terpikir, putus asa, ada lagi usaha barang ini sepatuan juga ada pasir sedikit kah. Jadi itu usaha juga, tong kerja, tong tanam. Jadi sore akan dapat minyak, tong juga jual keluar begitu. Jadi hasil itu tong butuhkan untuk bikin sabun, tong bisa jual, tong bisa dapat uang. Waktu sudah dapat hasil uang, apa yang Mama Yuli rasakan bersama teman-teman mama-mama lain yang juga tanam nilam? Masakan tuh kalau asal ada minyak, tetap telepon saja. Hari ini juga uang juga tiba. Jadi tuh senang. Bos juga pemberi itu cepat kirim uang. Baik ya. Oke, aduh. Jadi minyak itu masyarakat tambun di rumah saja. Timbang selesai, kontak hari itu dan pan sudah ada. Jadi dari distrik Kosevo, dari distrik Bikar, semua itu mereka kalau sudah olah sudah jadi minyaknya ditampung ke Mama Rita. Jadi kadang kita di sana itu kita bilang ini nilam punya Mama. Distrik Tubo, distrik Bama, distrik Nyambun, distrik Viv. Iya. Oke, Tuhan buka jalan untuk semuanya ini tentunya Mama ya. Mama, apalagi sih yang Mama ingin sampaikan untuk pemerintah, terutama Kabupaten Tamrau dan juga Provinsi Papua Barat Daya? Ini artinya sudah kelihatan Mama bekerja dan kelihatan nyata hasilnya. Apa lagi Mama ingin sampaikan? Ya, yang kekurangan itu kapusurin masak dan kapu masurin, kapu rumah. Sudah Ibu sudah lihat. Pasir sudah ada, batu sudah ada, semuanya. Kamu bikin bangun koperasi. Bangun cita-cita Mama Rita ya, ingin bangun koperasi ya? Ya. Okay. Batu, pasir sama masyarakat semua angkat, semua kampung semua sudah siap. Ya. Bu Christine, transportasi dari Tamrau untuk bisa akses ke Kota Sorong apa?
Karena kan pasti mereka akan membawa ini, kemudian naik pesawat dan lain sebagainya. Iya. Cukup bagus kan? Iya, kalau transportasi ini kan dia setiap distrik itu harganya berbeda-beda. Kita dari Sosapor sampai ke Sorong itu dia 1.500.000 kalau kita charter. Kalau per orang itu 300.000. Nah, kalau dari distrik 5 juga beda, harganya beda. Nah, dari Kebar juga sampai ke sini juga harga beda. Dari distrik Bikar, dari distrik Kor ke sini juga beda, ke Sorong juga beda. Nah, itu. Distrik Bikar ke Sorong 2.500.000. Kalau kita lihat jalan ya, puji Tuhan sudah ya lumayan membaik. Ya kan dari sini sih ke Sosapor bagus, tapi dari Sosapor ke Kor sana. Itu saja yang masih kendala ya. Tapi akses untuk ke kota Sorong dan keluar kota Sorong semuanya bagus ya, transportasi itu ya. Oke, Mama Rita, pasaran suka kemana? Lempar ke mana? Ke mancanegara kah? Ke luar negeri kah? Atau ke Jakarta saja kah? Jawa saja? Pokoknya satu pusat dari POM dengan sapu izin koperasi, sapu jual itu saja buan keluar kemana-mana. Maksudnya yang selama ini Mama sudah jual itu kemana? Sudah jual kemana saja? Ke Jakarta, Solon, Bintuni. Saja. Belum keluar. Belum keluar. Karena saya jual keluar tapi izin dari POM dengan belum ada izin. Izin dari POM saja. Izin lain dari notaris, pokoknya izin semua sudah ada, izin untuk usaha ini sudah ada, tapi izin untuk jual izin belum. Oke. Satu lagi nih, Mama Rita. Pasti di beberapa daerah di Indonesia juga ada yang menanam nilam ini juga pasti ya. Apa yang membuat minyak nilam dari Tamrau kualitasnya terbaik misalnya jika dibandingkan dengan dari daerah-daerah lain? Nah di sini kan saya pakai alat toh. Masyarakat minyak datang harus saya ukur dulu. Standar itu 30 minyak bagus. Kalau 35, 31, 32 bisa. 34, 35 itu masih minyak masih bulan tuh. Masih mutunya masih kurang bagus kalau di bawah 30 ya? Iya. Oke. Kalau 30 itu sudah bagus. Mantap. Dan pembeli-pembeli Mama sudah mengakui itu juga ya? Sudah, dia kasih alat dan itu. Iya, alat pengukur mutu minyak itu ya. Dia kasih itu semua ada di rumah, jadi pakai harus ukur dulu. Kalau standar 30 yo. Minyak bagus kirim ke sana. Lumayan ya. Wow. Setelah hasil kerja terlihat seperti ini, selain Ibu Christine tentunya sebagai pihak pemerintah, kemudian juga Mama pernah dapat ya apresiasi begitu kah dari Pak Bupati kah, atau juga mungkin dari kepala-kepala kantor di sana kah? Belum. Oke. Ya ini tentunya nanti pasti dengan berjalannya waktu mereka akan tahu ya. Dan ini saya kan selama ini dari tahun 2016 itu saya bikin acara ulang tahun nilam pertama. Saya undang semua. Pokoknya bupati kah, distrik kah, kepala kampung kah, kolamer kah, polisi kah, semua ada. Kepala dinas dari pedayaan perempuan kah, kepala dinas dari wisata kah, pokoknya semua saya undang. Hadir. Terus saya gunting pita data, saya undang semua. Tapi dong pikir itu bagaimana ya? Oke. Jangan putus asa, Mama Rita ya. Jadi saya bilang begini. Kita topang terus dalam doa. Dan terperhatikan kita jangan pikir dulu. Ya. Yang penting maju. Tetap berkarya terus ya, bekerja terus ya. Penting maju. Iya. Kita maju saja. Nanti Tuhan buka jalan. Siap. Nanti satu pelakon itu semua buka mata kembali. Kemarin itu yang tua-tua itu kayak begini, yang muda-muda gimana sih ya? Apa? Semangat Mama jadi tertransfer ke saya nih kalau begini. Oke. Bu Christine, waduh, Mama bisa mengungkapkan semuanya ini. Di PR nih buat pemerintah Tamrau nih tentunya. Benar. Ini saya juga sendiri ya, dari awal yang saya bilang saya di distrik dengan beliau, ya saya lihat dan itu juga menjadi apa ya, kayak kalau saya ada dapat kesempatan, mungkin saya bisa terus ikut ya, yang tadi pendampingan, pembinaan, terus bisa agar nilam ini ya
bisa terkenal di luar gitu, bahwa di Tambrau ini loh. Karena untuk Tambrau yang saya lihat hampir semua distrik rata-rata. Mereka sudah mulai. Mereka sudah rasakan manfaat, mendapat hasil ya. Hasil terutama yang tadi saya bilang, yang daripada pergi harus setengah mati cari emas yang di dalam tanah, yang kita harus merusak lingkungan dan sebagainya. Kalau nilam ini sudah luar biasa. Jadi memang saya rata-rata saya lihat, saya punya masyarakat di distrik Sasapor ya, itu mereka, karena mereka punya hasil sendiri yang tadi nilam tadi, walaupun ya untuk skala terlalu besar sekali kan belum ada. Mereka baru 2, 3, 4 hektar gitu yang mereka buat itu. Nah, ini saya bilang kalau kita pemerintah fokus, kalau kita fokus dengan berikan pembinaan, pendampingan, terus ya mereka juga, masyarakat ini akan, oh ya kita diperhatikan dari pemerintah. Yang tadi beliau bilang, selama ini pemerintah tidak lihat, tapi kalau hari ini kita datang, kita mendampingi, kita lihat ada event-event seperti kemarin, kita diundang, kita bawalah mereka keluar begitu. Nanti ke depan nanti, kita bisa bawa mereka untuk pergi studi banding lagi ke luar Papua, di mana tempat yang cara tanam nilam yang baik seperti apa, kalaupun ada pupuknya seperti apa itu yang saya sendiri pun berpikir, dan untuk ke depan nanti seperti itu ke mama mereka. Oke, tentunya. Mama, saya mau cerita-cerita banyak sama mama berdua, tapi waktunya membatasi kita ya. Saya tahu penonton setelah perbincangan kita ini lewat RRI podcast saya, mama harus kembali ke Tambrau, dan itu berapa jam sih perjalanan? 3 jam. 3 jam loh, harus kembali ke Tambrau, tapi mama doang tetap semangat tentunya ya mama ya. Oke, mama, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan yang kita bisa berbagi cerita. Kalau ketemu lagi pasti mama sudah punya label sendiri, Mama Rita, Made in Mama Rita Tambrau. Mama mau pesan apa buat saya punya penonton-penonton semua? Atau nanti kalau penonton nonton kita mau acara ini, do mau pesan, do mau hubungi siapa, mama? Ada nomor kah atau bagaimana kah? Ada hubungi siapa? Hubungi Ibu Christine kah? Hubungi siapa? Langsung ke ini langsung ya. Kemana nih? Dinas Perdagangan Kabupaten Tambrau ya. Gitu ya? Iya, Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tambrau. Nanti kita yang akses ke mama tuh. Langsung hubungkan lagi buat mama ya. Mama, iya. Oke. Mama Yuli mau bilang apa buat semua penonton di sana? Ya, sama dengan kakak bilang itu saja. Iya. Terus mohon doa ya dari semua yang ada, berikan dukungan doa kepada mama supaya tetap sehat, semangat, tidak putus asa ya. Bu Christine, apa ini buat penonton saya semuanya yang belum ke Tambrau, segera ke Tambrau. Ya, yang belum ke Tambrau bisa ke Tambrau dan lihat di sana. Kalau melihat laut mungkin ada di Raja Ampat ya. Tapi kalau ke Tambrau akan melihat alam yang luas, hutan, gunung, lembah, dan semua ada di Tambrau. Bu Christine, penyu yang cuma ada di dunia? Iya, penyu yang ada di dunia. Penyu belimbing itu cuma satu. Di dunia cuma ada di Kabupaten Tambrau. Silahkan mampir ke Tambrau. Oke. Dan sekarang sudah ada nilam. Sekarang sudah ada yang nilam. Yang akan melambungkan nama Tambrau ke seluruh dunia. Ya? Apa ya? Iya. Oke. Mama berdua, Ibu Christine, terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir di podcastnya RRI Sorong ya. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi. Saya senang sekali lewat RRI bisa mencuatkan nama berdua tentunya lewat acara RRI Fest kemarin dan juga lewat podcast kita di saat ini. Terima kasih sekali lagi Mama berdua. Selamat kembali ke Tambrau. Selamat berjumpa keluarga di sana tentunya. Dan penonton podcast RRI Sorong, saya juga harus pamit, jangan kemana-mana. Karena di lain kesempatan saya akan kembali lagi dengan sosok-sosok yang istimewa tentunya. Karena memang hanya di podcast RRI Sorong saya hadirkan tamu-tamu yang istimewa pula. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat.